Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wibowo Widodo, dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Bidang ilmu saya adalah biologi, lebih spesifiknya adalah biologi molekuler. Saya ditugaskan untuk menjadi dosen pengampu di beberapa mata kuliah. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah ilmu forensik dan aplikasi. Mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa S2 ilmu forensik semester 1 serta mempunyai bobot 2 SKS. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu merancang dan merumuskan rencana investigasi forensik dengan memanfaatkan berbagai bidang ilmu sesuai dengan standar operasional dan regulasi hukum secara komprehensif, etis, dan sah. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan berbagai disiplin ilmu untuk investigasi forensik. Dalam mata kuliah ini dipelajari beberapa materi, diantaranya adalah perkembangan ilmu forensik, sistem hukum pidana di Indonesia, pemanfaatan bidang kedokteran biologi, fisika di bidang forensik. Di bidang kedokteran forensik dibahas bagaimana investigasi kematian dan olah kejadian perkara. Di bidang biologi dibahas bagaimana identifikasi darah dan cairan darah serta analisis DNA. Dibahas juga pemanfaatan di bidang farmasi dan toksikologi. Pemanfaatan di bidang fisika dibahas analisis jejak, sidik jari, dan trace evidence. Perkuliahan ini dilakukan sebanyak 16 kali tatap muka yang terdiri dari 14 kali pertemuan kelas, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Proses pembelajaran menggunakan berbagai metode berbasis pemecahan masalah seperti case-based learning, problem-based learning, small discussion, dan simulasi penanganan olah TKP. Interaksi antara dosen dan mahasiswa dilaksanakan secara aktif 2 arah, baik melalui forum diskusi di dalam kelas, presentasi studi kasus, maupun diskusi di ruang digital platform e-learning. Seluruh mahasiswa didorong untuk berpikir kritis, berargumen secara logis, serta berkolaborasi dalam tim. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini tidak hanya menguji pemahaman teori atau hard skill, tetapi juga kedisiplinan, keteladanan, serta etika profesionalisme. Secara detail ada 5 komponen penilaian. Yang pertama yaitu kegiatan partisipatif berbobot 40% yang menilai keaktifan diskusi dan kesiapan kelas. Kedua, hasil proyek atau tugas kelompok yang berbobot 15%, tugas mandiri yang berupa review jurnal dan analisis kasus berbobot 15%, UTS 15%, dan UAS berbobot 15% juga. Metode pembelajaran pada pertemuan ini adalah kuliah interaktif, yaitu pemaparan materi, diskusi, dan studi kasus terkait pembacaan hasil PCR. Dalam pemaparan materi, saya menyelingi dengan berbagai pertanyaan agar interaksi dan diskusi bisa terbentuk. Pertanyaan tersebut diantara adalah apakah yang dimaksud dengan DNA, mengapa DNA dijadikan sebagai gold standar dalam investigasi, dan mengapa DNA itu perlu diperbanyak dengan PCR. Saya juga menunjukkan beberapa hasil pemeriksaan DNA dan meminta mahasiswa untuk menganalisisnya. Hal tersebut merupakan cerminan dari kreativitas saya dalam menyampaikan materi. Terima kasih dan selamat menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi para mahasiswa. Oke, hari ini kita kuliah di pertemuan ke-10, kuliah ilmu forensik dan aplikasinya. Di pertemuan 10 ini kita akan membahas terkait analisis DNA. Di sini capaian pembelajaran kita untuk pertemuan ke-10 ini adalah mahasiswa mampu mengevaluasi hasil analisis DNA forensik. Jadi harus mampu mengevaluasi
Kalau bisa mengevaluasi berarti harus mampu melakukan analisis DNA gitu. Oke, yang pertama adalah ada yang tahu DNA itu apa? Ya, silakan. DNA itu adalah bagian daripada makhluk hidup yang memang berada di dalam suatu sel yang menjadi ciri khas daripada makhluk hidup itu sendiri. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Ya. Ya, mau tunjukkan buktinya. DNA itu polimer dari ukuran tidak. Oke, ya, oke. Jadi kita lihat ini dulu. Sebelum kita bahas DNA, ini adalah sel manusia kalau ini. Nah, DNA itu ada di dalam sel ini, di dalam sel. Kemudian tadi benar yang dikatakan oleh Luri tadi bahwa nukleotida itu adalah suatu polimer yang ada di dalam tubuh kita, dan itu terdiri dari beberapa penyusun. Ini gambar ini sering kita jumpai ya mungkin di film-film atau di apa. Ini adalah gambaran dari DNA, dan DNA itu terdiri dari gugus fosfat, kemudian ada gula pentosa dan nukleotida. Nah, ini nukleotida ini yang nanti kita pakai di dalam analisis DNA. Ada namanya timin, adenin, guanin, dan sitosin. Kita nanti singkat saja TAGC seperti itu. Dan ini akan berjajar sangat panjang. Kemudian DNA ini akan menggulung. Jadi menggulung-gulung ini akan bentuk suatu namanya kromosom seperti ini. Dan kromosom itu tentu tadi ada di dalam inti sel ini. Nah, ini adalah kromosom dari manusia. Kita lihat ada 23 kromosom. Dan kalau kita lihat kromosom ini selalu berpasangan. Jadi ada kromosom 1 sampai yang 23 ini berpasangan. Ini ada artinya bahwa ini satunya dari ayah, satunya dari ibu. Itu yang prinsip yang kita pakai nanti. Oke, ini di forensik kita tahu bahwa DNA itu dijadikan sebagai golden analysis. Golden analysis karena beberapa alasan, diantaranya adalah ini spesifik, kemudian tahan lama, terdapat di berbagai sampel, dimiliki oleh hampir semua makhluk hidup, dan diwariskan ke keturunannya. Dan ada yang tahu kira-kira apa ini definisi salah satu ini? Ayo. Oke, Bu Ruri. Spesifik apa spesifik? Atau tahan lama mungkin? Spesifik itu mungkin DNA itu ada pada makhluk hidup yang Urutannya bisa beda-beda. Oke, ya, coba yang lain ada lagi yang mungkin di berbagai sampel atau apa maksudnya gimana? Lama berarti tidak besar. Kemudian kalau berbagai sampel berarti lebih dari satu jenis, misalnya dari darah, dari swab bulu, kemudian dari follicle rambut, misalnya seperti itu kalau pada manusia. Oke, sudah tepat tapi belum sempurna. Kalau spesifik itu artinya ya spesifik hanya satu individu itu urutannya tidak ada yang sama gitu. Jadi setiap orang punya urutan yang beda-beda kecuali itu kembar identik dari satu zigot gitu. Dan tahan lama juga ya, kalau di dalam darah mungkin sehari 2 hari akan rusak ya, tapi kalau di dalam tulang itu akan sangat awet, bisa puluhan tahun. Kemudian ada di berbagai sampel, ya bisa tadi benar bahwa itu bisa dari seluruh bagian tubuh kita. Mungkin kecuali rambut, itu tidak ada DNA intinya. Kemudian dimiliki semua makhluk hidup, jadi makhluk hidup itu semua punya dan strukturnya sama, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kemudian diwariskan keturunannya. Ini yang akan kita gunakan di dalam analisis forensik tadi, diwariskan ke keturunannya. Kemudian analisis DNA itu ada 3
tahapan, yaitu dari sampel tadi bisa darah, bisa yang lain, itu nanti bisa kita ekstraksi. Jadi kita pecah selnya sehingga DNA-nya itu keluar. Kemudian kita perbanyak dengan analisis PCR gitu. Ini adalah proses dari ekstraksi DNA. Jadi DNA itu dihancurkan dulu. Ini kalau mungkin sampelnya keras seperti tulang itu harus digeris dulu. Kemudian selnya dilisiskan, kemudian proteinnya itu dihilangkan dan DNA diendapkan, kemudian dilarutkan lagi gitu. Nah, baru didapatkan DNA. Nah, setelah itu DNA itu di PCR. PCR ini adalah metode perbanyakan DNA. Jadi DNA ini dari satu bisa diperbanyak hingga miliaran, hingga 1 miliar mungkin satu DNA, satu kopi DNA intinya. Dan alatnya namanya thermal cycle. Nah, pertanyaannya adalah ini kan DNA-nya sudah ada ketika kita lakukan ekstraksi tadi, kenapa kok harus diperbanyak? Mungkin bisa untuk ini itu supaya bisa terdeteksi mungkin. Ya, ada yang lain mungkin supaya dia terdeteksi. Nah, yang lain mungkin. Oke. Gitu ya. Jadi memang benar ini supaya terdeteksi. Intinya diperbanyak supaya apa? Ya supaya banyak gitu. Supaya banyak sehingga alat ini bisa mendeteksi. Karena kalau ini cuma satu, misalkan dari darah tadi, 1 mikrodarah kita mungkin dapat 100 kopi, ya adanya cuma 100 itu. Dan itu alat itu belum bisa membaca termasuk. Nah, ini nanti kalau kita perbanyak dengan analisis PCR ini bisa menjadi miliaran, sehingga analisis itu dapat sehingga alat ini dapat mendeteksinya. Kemudian juga yang kedua, kenapa harus di PCR? PCR itu membatasi apa yang diperbanyak tadi. Jadi tidak semua DNA tadi diperbanyak. Jadi ini misalkan ini 1 DNA ya. Sebenarnya yang diperbanyak itu hanya target yang kita inginkan. Jadi dibatasi hanya mungkin dari sini sampai sini gitu. Tidak semuanya diperbanyak. Itu fungsi dari PCR itu. Jadi ini adalah namanya primer, ini digunakan untuk membatasi jumlah DNA atau membatasi bagian DNA mana yang harus kita perbanyak tadi. Oke, selanjutnya ini adalah pemeriksaan genetik. Jadi ini adalah salah satu sifat yang kita manfaatkan dalam analisis DNA di forensik ini. Jadi ketika terjadi pembuahan sel telur oleh sperma ini, sel telur maupun sel sperma ini akan menyumbangkan setengah DNA dari mereka masing-masing. Jadi seorang anak ini mendapatkan setengah DNA dari ayahnya, setengah DNA dari ibunya, gitu. Paham ya? Jadi semua kita ini semuanya DNA kita ini separuh dari ayah, separuh dari ibu, gitu. Dan inilah sifat yang kita manfaatkan dalam analisis forensik. Tentu dengan sifat tersebut kita kan bisa mengetahui bahwa ayah kita itu sebenarnya siapa, ibu kita sebenarnya siapa, apakah kita itu anak dari pasangan ayah dan ibu kita, atau kita anaknya tetangga, gitu. Itu sudah dipahami ya ini. Kemudian, nah, di dalam DNA kita ini juga ada yang namanya STR. STR ini adalah short tandem repeater atau urutan DNA yang
berulang-ulang. Kalau kita lihat ini adalah ada GATA dan ini adalah ada urutan DNA. GATA ini berulang-ulang sampai 11 kali kalau di sini ini. Nah, di setiap individu ini pengulangannya beda-beda. Ada yang 7 kali, ada yang GATA-nya 7 kali, ada yang 8 kali, 9 kali, 10 kali, 11, 12, dan seterusnya. Nah, ini juga nanti akan diwariskan ke dalam keturunannya. Kalau ayahnya itu 7, nanti juga mungkin bisa 7 atau 78 atau itu juga diwariskan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ini sebagai contoh, misalkan ini seseorang dengan pengulangan atau lokus AGAT. Ini dia punya, ya ini kan tadi DNA itu kan ada kromosom kan pasangan, jadi ada dua DNA. Jadi yang dari ayah, dari ibu tadi mungkin ini ada dua, jadi misalkan AGAT ini pengulangannya 4 dan ada 4 dan yang satunya ada 6. Kemudian mungkin di pengulangan yang lain TCTA ini ada 5 dan ada 7. Jadi yang 4 ini tadi dari ayah, yang 6 ini dari ibu. Ini juga sama, yang 5 dari ayah, yang 7 ini dari ibu. Gitu. Nah, untuk namanya lokus ya STR tadi ada banyak sekali lokus yang yang sudah ditemukan. Jadi biasanya standarnya itu kita pakai 13 lokus, ada 13 pengulangan. Jadi ketika kita melakukan analisis DNA, ketiga lokus ini harus positif semua. Jadi harus sama terdeteksi, apakah itu terdeteksi atau positif semua. Itu. Oke, bingung. Oke, kita langsung aja ya, langsung ke proses pembacaan. Jadi kita misalkan sudah dapat hasil profiling DNA, analis DNA seperti ini. Ini kalau kita lihat, ini dari ada profil DNA dengan sekuensi repeatnya adalah GATA. Jadi dari ibu itu GATA-nya itu berulang 6 kali dan ada yang 9 kali. 6 dan 9 ini anggap saja 9 ya, mungkin 3 ini bias. Kemudian anaknya 6, 7, ayahnya 7, 9. Nah, ini kira-kira ini anak asli dari pasangan ini atau anaknya tetangga? Ya, silahkan. Ya, alasannya gimana? Karena dari ibunya kan ada pengulangan 6. Ya. Kemudian dari ayahnya pengulangan 7, jadi anaknya pengulangan 6 dan 7. Ya. Nah, dari anak ini harus satunya harus dari ayah, satunya dari ibu. Kalau itu misalkan ini anaknya itu ada misalkan 9 bukan 9 ada ya, ada 10 gitu yang ini ada 10, kemudian ini tidak, ayah ibunya tidak ada 10. Ya kalau ibunya kan pasti dia kan lahir. Nah, kalau ayahnya itu 7, 10 berarti ini kan bukan anaknya, seperti itu. Itu hasil pembacaannya. Ini juga ini sama, hasilnya sama. Ini ada ibu, kemudian ada anak, terus kita cari ayah yang sebenarnya. Yang tulisan ini nggak usah dibaca ya. Nah, anak ibunya itu profilnya 8 dan 17. Kemudian anaknya 8 dan 14. Nah, ini ayah aslinya yang mana? Ayah biologisnya, gitu. Yang mana? Yang ada 14 ya. Yang ayah nomor 1.
Oke, karena alasannya Karena ayahnya kan urutan pengulangannya 12 dan 14, jadi anaknya mewarisi yang pengulangan 14, sedangkan yang ayah nomor 2 itu kan 11. pengulangannya 11 dan 12. Jadi anaknya sendiri kan tidak ada pengulangan 11 dan 12. Ya. Jadi ayahnya adalah ayah nomor 1. Oke ya, benar. Tapi yang jelas gini, supaya lebih mudah, jadi ibunya kan sudah ada 8 ini ya. Jadi yang 8 ini punyanya ibu, jadi tinggal dicari yang ada 14-nya di sini. Yang ada 14-nya adalah yang nomor 3 ini. Gitu. Ini sama juga, ini ada ibu, ada anak, dan ada ayah. Itu ada 2 ayah, profil ayah. Nah, ini dari dua-duanya ini kita cari dulu yang punyanya ibu yang sama. Ini kan 8, berarti tinggal 4 yang belum ada, kemudian 14 punya ibu, anaknya juga, berarti ini kan 8, 18, kemudian yang sama dengan ayah ibunya yang ketiga ini adalah 25. Jadi kita nanti ini harus ada yang 14, harus ada 18, dan harus ada yang 20 gitu. Nah, ini ada 2 profil seperti ini, 2 profil seorang ayah. Nah, jadi yang ayahnya asli, yang ayah biologisnya yang nomor berapa? Yang nomor 1, karena ini kan sama ya. Oke, itu cara pembacaannya analisis DNA itu. Sudah paham? Oke, satu lagi. Ini adalah kalau ini adalah ini. Ini ada profilnya seorang anak, 3 orang anak dan seorang ibu. Jadi ayahnya nanti profilnya berapa? Jadi kita lihat saja nanti di sini anaknya itu ada 12-14, anak kedua 8-14, anak ketiga 11-12, dan anak keempatnya 8-12. Jadi ya kita cari aja yang sama dengan dari ibu ini, yang sama berapa, yang tidak sama berarti ini punyanya ayah. Oke, jadi 8-nya ada ya, 8 ada, terus 12 ada di sini, berarti yang belum ada itu 11 dan 14. Oke, benar itu. Nah, kalau ini adalah tadi kan ada hasil PCR yang modern. Nah, ini PCR yang konvensional itu masih pakai gel. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi kita hampir sama seperti tadi, cuman angka-angka tadi dituliskan dalam band-band seperti ini. Jadi ditamakan, ini ada ibu, ada anak, dan ada ayahnya yang mana. Ini ayahnya asli atau bukan gitu. Jadi kita samakan, ini yang dari anak ini yang dari ibu, dan ayahnya nanti harus punya yang sama dengan sejajar dengan ini. Berarti ini adalah ayah aslinya atau ayah biologisnya. Nah, kalau ini kasusnya ini dari ibu sama, kemudian dari ayahnya, gimana ayahnya ini? Ini harusnya kan ayahnya di sini kan. Nah, ini ayahnya tidak ada, berarti ini bukan ayah kandungnya. Ini ayahnya yang lain gitu. Ini juga sama seperti itu. Oke, sudah paham ya? Ini referensi yang bisa kita gunakan, dan ini sudah saya upload di Hebat e-learning kita di Benar. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman? Ya, Pak. Ya, silahkan. Oke. Nanti Bapak sudah menjelaskan bahwa untuk mengidentifikasi suatu DNA, ya, apakah DNA ini miliknya ibu atau miliknya bapak, ya. Itu kan dilihat dari pengulangannya, ya. Tadi kan seperti itu. Nah, yang saya tanyakan di sini, misalkan ya, di sini ada pengulangannya itu 13. Nah, pengulangan 13. Sedangkan yang positif, yang sama, itu 12.
Nah, ada satu pengulangan itu tidak sama. Apakah hal ini nanti bisa dijadikan suatu barang bukti ketika itu diproses pengadilan? Terima kasih. Baik, itu sebenarnya yang anda maksud ini adalah terkait ini ya, lokus. Jadi memang benar di dalam pengadilan itu kita harus memakai 13 lokus. Jadi 13 lokus tadi seperti yang dicocokkan tadi harus cocok semua. Jadi misalkan tadi Anda tanyakan kan 13 lokus tadi yang keluar yang positif 12. Terus satunya tadi mungkin ada kesalahan prosedur dan tidak muncul hasilnya. Itu kan sebenarnya dari 12 itu kalau kita secara logika kan sudah ini ya ya kita sudah yakin itu ayahnya. Tapi kalau di bidang di hukum, di pembuktian di pengadilan kita tidak boleh seperti itu. Harus 12-nya harus keluar, 13-nya harus keluar. Karena itu nanti kita dianggap pengujian kita itu tidak sah seperti itu. Jadi harus 13-nya itu harus muncul semua. Itu ya. Oke. Tidak boleh Bapak ya? Ya, tidak boleh. Jadi satu tidak muncul itu tidak boleh. Harus kita ulang di dalam analisis kita tadi. Jadi kita harus memastikan semua itu muncul semuanya. Jadi kalau misalkan 12 yang muncul kita ulang lagi. Ya, intinya analisisnya ya. Ya, jadi kalau satu tidak muncul ya satu saja itu yang kita ulang apakah itu muncul atau tidak. Yang jelas 13 itu harus muncul dan harus positif tadi, positif. Ya, sampai muncul semua ke 13-nya seperti itu. Satu lagi Pak, terkait dengan lokus 13 lokus itu memang sudah ada aturan dalam persidangan atau dalam proses pembuktian itu harus 13 lokus ataukah boleh kurang dari itu? Oke, jadi 13 lokus ini adalah standar. Jadi standar FBI itu kita di tahun ya mulai dari 2013 itu 13 lokus ini harus keluar semua. Jadi ada standarnya 13 lokus. Namun sekarang ini sudah ada update bahwa ada lokusnya itu ada sampai 23 begitu. Untuk lokusnya ini ditentukan? Ya, sudah ditentukan oleh standar internasional. Oke, sama-sama. Oke, mungkin ada yang lain? Cukup ya? Oke, cukup. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah dalam kuliah kita tadi kita memanfaatkan proses penurunan genetik. Jadi DNA dari ayah dari seorang anak itu separuh dari ayah dan separuh dari ibu seperti itu. Oke, cukup. Nanti ini adalah penilaian kita ini akan dimasukkan ke dalam UAS ya, dari benar 10 akan dimasukkan ke dalam UAS dan juga penilaian saya dari keaktifan di kelas gitu. Oke, cukup. Saya akhiri. Semoga kuliah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.